Puji Tuhan, selamat malam, ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini mengikuti ibadah kaum wanita. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta seluas alam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Semua karena pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu karena segala sesuatu yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami tahu apa yang kami rasakan, segala kebaikan, kemurahan yang kami rasakan, semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini juga ya Bapak. Kami mau memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu. Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Biar roh Allah sendiri yang mengambil alih, kuasai hati pikiran kami ya Tuhan, supaya hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami mulai ibadah kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, pada malam hari ini kita beribadah kembali melalui online. Puji Tuhan, tema yang kita akan pelajari pada malam hari ini, Tuhan masih berbicara. Haleluya. Ya, Tuhan masih berbicara, yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Saya baca firman Tuhan. Haleluya. Perikopnya, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Haleluya, puji Tuhan. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang kita percayai hingga pada saat malam hari ini. Kita tetap setia kepada Tuhan karena kita memiliki firman Allah yang hidup, firman Allah yang luar biasa. Ya, tema pada malam hari ini, Tuhan masih berbicara. Kalau melihat dari tema ini, Tuhan masih berbicara. Masih berarti ada kalanya sudah tidak berbicara lagi. Ibu-ibu yang kekasih, ada beberapa ibu ya yang suka cerita. Katanya kalau ada seorang ibu, kalau dia marah, dia mendingan diam katanya. Kalau marah sama siapa aja, mungkin sama suami, sama anak-anak, sama tetangga, sama relasi kerja, kalau dia marah, bukannya ngoceh, bukannya marah berbicara banyak, tidak. Tapi kalau dia marah, seorang ibu ini marah, dia diam saja. Tapi ada juga yang kalau marah cerewet ya, namanya ibu-ibu, ngoceh aja ya. Dari judul ini kita lihat kalau Tuhan masih berbicara.
Tuhan mau menegur kita. Artinya Tuhan mengasihi kita. Artinya Tuhan menyayangi kita. Dengan berbagai hal, Tuhan berbicara kepada kita bukan hanya dalam sukacita saja. Bukan karena dalam banyak berkat Tuhan berbicara. Tuhan bisa saja berbicara melalui penderitaan, pergumulan, kesusahan yang kita alami. Itu sebabnya firman Allah katakan kita harus peka. Ya. Kita harus menyadari apa yang terjadi Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Segala sesuatu yang kita alami pada hari-hari ini, orang-orang banyak yang kesusahan. Ya. Puji Tuhan, saya percaya anak-anak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan ada bagi kita. Karena Tuhan berbicara, tuh firman Allah katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, ada ayat firman Allah berkata, sekalipun ada ibu, sekalipun ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, tapi Bapa kita di surga tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Itu adalah janji firman Allah yang menguatkan kita. Tuhan masih berbicara. Haleluya. Pada malam hari ini kita baca kembali ya, Ibrani 1. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Tentu anaknya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Allah yang kita sembah hari-hari ini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ya, kita udah belajar banyak bahwa Allah pernah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Nabi Musa mendengar suara Allah, berbicara langsung kepada nabi-nabi. Puji Tuhan. Ayat 2, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oh haleluya. Jadi tidak diragukan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia. Ya, memang Tuhan menjelma jadi manusia supaya manusia itu, maksudnya Tuhan supaya manusia itu akrab, erat dengan Tuhan, supaya manusia itu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi banyak orang mengatakan, masa manusia dituhankan? Oh tentu tidak. Kita orang percaya bukan mentuhankan manusia, tetapi Tuhan kita itu yang menjelma menjadi manusia, supaya kita sebagai manusia tahu apa maunya Tuhan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita ini. Apa kehendaknya Tuhan, sehingga Tuhan itu menjelma jadi manusia. Itu maksudnya. Bukan karena orang percaya kau mentuhankan manusia. Tidak, itu tidak benar ya. Haleluya. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus. Nah, kita masih ingat di dalam Kejadian, dalam cerita penciptaan, Tuhan mengatakan, saya menciptakan langit dan bumi. Tidak, tetapi firman Allah berkata, mari kita menciptakan. Artinya apa? Ada Tritunggal. Mari kita menciptakan. Firman Allah berkata kita, berarti ada Allah, Anak, dan Roh Kudus. Ya, puji Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Haleluya ya. Cahaya kemuliaan Allah, wujud Allah,
menopang segala yang ada dengan firman-Nya, penuh dengan kekuasaan. Ya, menceritakan Allah penuh kemuliaan, penuh Allah menciptakan dengan kekuasaan menciptakan dunia ini dan menceritakan mengadakan penyucian dosa. Allah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk penyucian dosa. Luar biasa, satu ayat menceritakan banyak hal, kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, penciptaan dengan kuasanya, dan menyelesaikan penyucian dosa. Luar biasa di ayat 3 ini. Satu ayat ada banyak hal yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kita tahu ceritanya, sesudah Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itulah Allah kita di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi Tuhan kita bukan selevel malaikat, tidak. Memang Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah sendiri, pencipta alam ini. Ya, kita bersyukur punya Allah menjelma menjadi manusia, supaya manusia ini tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Pada mulanya juga Allah menciptakan manusia di Taman Eden. Tuhan tidak mau manusia itu susah. Ya. Tuhan tidak mau manusia itu berkekurangan. Tuhan tidak mau manusia itu banyak pergumulan. Tapi hanya karena manusia banyak keinginan, ya, gampang tergoda, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, bahkan Allah pernah mengatakan, firman Allah berkata, firman Allah mengatakan, Allah menyesal menciptakan manusia. Ya. Padahal Tuhan merancang kehidupan manusia ini indah. Udah disiapkan Taman Eden yang indah, tinggal merawat dan menikmati. Tetapi manusia banyak keinginan, ya, banyak kemauan, sehingga jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita bersyukur pada malam hari ini, kita ditebus dengan darah yang suci. Kita ditebus bukan dengan barang fana, bukan emas dan perak, tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, darah anak, darah Yesus, darah domba anak Allah. Luar biasa, Tuhan mau berkorban buat kita umat manusia yang percaya. Tentu saja yang percaya. Padahal menurut firman Allah sebenarnya Tuhan itu untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi apa yang terjadi? Manusia tidak percaya, tidak mau. Contohnya bangsa Israel, mereka belum menerima, masih menunggu Mesias. Padahal Mesias itu sudah ada. Mereka tidak mengenal. Mata mereka terselubung, mata mereka tertutup. Sekalipun Tuhan Yesus sudah membuat banyak keajaiban, banyak mujizat, tetapi mereka tetap tidak percaya. Mata mereka masih tetap terselubung. Tetapi pada malam hari ini kita bersyukur, Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Ibu-ibu yang kekasih, ada waktunya nanti Tuhan tidak mau berbicara lagi. Ada waktunya. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu panjang sabar. Bukan sabar selamanya, tidak.
bukan sabar selamanya, tapi panjang sabar. Ada waktunya Tuhan tidak akan berbicara lagi. Itu sebabnya, ibu-ibu yang kekasih, selagi Tuhan masih mau berbicara, mari kita mencari Tuhan. Mari kita mendengarkan suaranya. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui beribadah kepada Tuhan. Ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Atau jam-jam doa yang kita sudah tentukan dalam kehidupan kita. Mungkin setiap pagi, siang, sore, malam, kita pribadi pasti punya jam-jam doa tertentu. Mari ibu yang terkasih, kita manfaatkan di hari-hari yang terakhir ini jam-jam doa kita bersekutu kepada Tuhan. Selama Tuhan masih mau berbicara, Tuhan masih mau mendengar suara kita, masih mau menerima doa kita. Mari kita manfaatkan waktu hari-hari yang ada ini, hari-hari yang masih siang ini. Jangan anggap remeh ibu. Jangan sepelekan waktu-waktu yang mahal untuk Tuhan. Duduk di bawah kaki Tuhan. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Selama Tuhan masih mau berbicara kepada kita. Haleluya, jangan pernah malas. Ya, untuk mencari suara Tuhan, untuk mencari firman Allah. Firman Allah masih ada, dan nanti ada waktunya firman Allah tidak ada lagi, suara Allah tidak ada lagi. Sebab itu, selama Tuhan masih mau berbicara, mari kita mendekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang kekasih, ini renungan firman Allah yang kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat suara-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang hidup. Engkau rela berbicara kepada kami ya Tuhan. Engkau menyiapkan waktu-Mu buat kami umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Selama Engkau masih berbicara ya Bapa, kuatkan kami Tuhan, kuasai kami Tuhan, supaya kami memberi diri mencari Engkau ya Tuhan, supaya kami memiliki waktu bersaat teduh Tuhan, bergaul erat dengan Engkau, berbicara dengan Engkau Tuhan. Tolong kami setiap kaum wanita yang ada Tuhan, yang ada pada malam hari ini, kaum wanita El-Usai baik di Muara Karang, Taman Aries ya Bapa. Berkati menolong kami semua ya Tuhan, suami, istri, anak-anak, keluarga besar diberkati Tuhan. Juga ya Bapa, berkati Bapak Ibu Gembala kami, sehat-sehatkan, kuat-kuatkan mereka, anak, mantu, cucu, bahkan keluarga besar Bapak Gembala kami. Tuhan diberkati Tuhan.
Terima kasih, tetaplah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Biar kami tetap kuat, kami tetap setia mengiring Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan. Berkati semua sidang jemaat-Mu, kesehatan tubuh diberkati, iman percaya kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap setia melakukan firman-Mu. Berkati pekerjaan sumber nafkah, usaha mata pencaharian, umat-umat-Mu diberkati Tuhan. Terpuji-puji Bapa di surga. Inilah ya Tuhan menjadi doa kami. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih, sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Selamat malam.